Kepada Pak Gembala dan Ibu. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Amin. Nama saya Mawar Simorangkir. Dari namanya sudah tahu saya berasal dari mana dan mau kemana. Puji Tuhan. Baik. Yang pasti nanti saya pasti akan nyanyi, saudara ya. Atau mungkin saudara tidak tahu bahwa saya tukang nyanyi. Baik, saya bersama suami merintis jemaat juga di Kota Bekasi. Dan karena kasih karunia Tuhan juga kami juga merintis kembali di kota di daerah Cibinong ya. Jadi saudara ada di daerah mana ini? Gading Serpong ya. Gading Serpong. Jadi kita sama-sama merintis pekerjaan Tuhan. Amin. Yang luar biasa ya. Untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kita mau baca kebenaran Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacakan bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara, kita bergantian, dan terakhir ayat 10 kita bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya bersama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Amin. Bapak Ibu, peristiwa ini adalah satu peristiwa di mana sesuatu yang tidak mereka duga, ya. Padahal Yesus sudah berbicara bahwa Yesus selalu ingatkan, seperti apa yang aku katakan kepadamu, bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit dari kematian. Amin. Nah, tapi saya mau mundur ke belakang, bagaimana situasi ketika ternyata Yesus mati di kayu salib. Saudara, pada waktu itu tidak mudah bagi murid-muridnya untuk tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus pada waktu itu adalah seorang manusia biasa. Dari kelahirannya sampai kematiannya ada banyak yang menentang. Sebetulnya bukan zaman dulu aja, zaman sekarang juga banyak yang tidak percaya. Dan yang percaya itu hanya sedikit, hanya kita-kita dan beberapa anak-anak Tuhan. Dibandingkan presentasi di dunia ini, saudara. Saudara bayangkan keadaan pada waktu itu harus percaya kepada satu bayi yang baru lahir, manusia biasa, dan harus percaya di tengah orang-orang yang tidak percaya, apalagi orang Yahudi. Padahal dia adalah sang Mesias. Tetapi orang Yahudi tidak percaya.
bukan dia sang Mesias. Sampai kapan saudara orang Yahudi gak percaya? Sampai sekarang juga gak percaya. Mereka katakan bahwa ada banyak orang yang punya potensi jadi Mesias. Tetapi Mesias yang paling terkenal katanya itu namanya Yesus, saudara. Jadi mereka masih menunggu. Menunggu dari suku manakah, baru suku A, suku B, suku C. Jadi katanya ada banyak potensi untuk setiap orang bisa menjadi Mesias. Yang mana yang benar? Ya saudara, kalau kita bisa percaya itu anugerah. Bahkan bangsa Yahudi pun tidak percaya kepada Yesus. Nah, saudara bayangkan ketika murid-murid, orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi murid-murid Yesus, yang menaruh pengharapannya kepada Yesus, tapi Yesus mati di kayu salib. Itu kayak apa, saudara? Pasti mereka bingung, pasti mereka ketakutan. Udah hilang tuh semua janji-janji Yesus tuh, pasti sudah ngeblank, saudara. Mau mati, disiksa, mati, dikubur. Benar-benar dikubur, saudara. Dalam pertemuan-pertemuan Yesus dengan perempuan-perempuan dan dengan yang lain-lain, Yesus selalu mengatakan seperti yang mengatakan kepadamu, bahwa anak manusia harus mati tetapi hari ketiga bangkit. Itu tuh harus diingetin, saudara. Diingetin apa? Bahwa Yesus kita ini Yesus yang hidup. Amin. Itu sebabnya hari ini kenapa harus ada, mengingatkan kita bahwa Yesus kita itu hidup. Amin. Dia tidak mati. Lalu saya bayangkan ada nggak sih sosok seperti Yesus? Nggak ada, saudara. Ada nggak sih dalam ada nggak pernah ada yang pernah orang mati gitu ya? Satu tokoh agama mati terus hidup lagi gitu. Walaupun ada banyak penafsir, oh itu tidak mati katanya. Kalau sepupu katakan disembunyiin kah, bukan Yesus yang disalib kah. Tapi jangan heran, saudara, bahkan ketika Petrus saja, Simon datang ke kubur, kemana ya? Cuma kain kafan doang katanya, saudara. Bahkan muridnya sendiri percaya nggak percaya. Sampai Yesus pun harus menyatakan, ini loh aku. Jadi kalau ada orang yang gak percaya, jangan heran. Karena pada waktu itu pun, di mana peristiwa itu ada, mereka pun tidak mudah untuk percaya. Tetapi kalaupun mereka menjadi percaya, itu semua karena kasih karunia. Saudara-saudara boleh datang ke gereja ini. Mungkin engkau bersahabat. Ada yang responnya benar, ada yang responnya tidak. Mungkin. Saya harap punya responnya, atau saudara semua punya respon yang benar. Karena saya pernah dibesarkan dengan satu orang, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi dengan respon yang berbeda. Saya menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi teman saya sama sekali gak percaya. Jadi kalaupun kita percaya, kalaupun kita dijamah Tuhan, dan kita bisa buka hati, itu semua kasih karunia. Amin. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan menjamah. Buka hatimu untuk Roh Kudus menjamah kita. Amin, saudara. Udah terkasih, kebangkitan Yesus adalah bukti utama dari iman Kristen. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, saudara, artinya bahwa kebangkitan Yesus itulah bukti, itulah fakta ya. Saya harus tekankan ini karena ada sekarang ini orang-orang, bahkan orang-orang yang dilahirkan dari keluarga Kristen menjadi orang yang tidak percaya. Ini tidak hanya melanda di luar negeri,
Jadi kalau kita keluar negeri saudara, ke Amerika kah, ke Eropa kah saudara, jangan aneh kalau ada orang yang dulunya nenek moyangnya Kristen dan sekarang udah nggak menjadi Kristen, udah nggak percaya. Bahkan orang-orang Indonesia yang ada di luar, di negara-negara berkembang udah nggak percaya Yesus. Maksudnya yang dulunya keluarga Kristen sampai di sana nggak percaya. Dan sekarang melanda Indonesia. Nah, anak muda sekarang banyak berpikir ini gadget, ini pintu dunia ya, ini jendela dunia. Saudara nengok aja, buka layarnya, dan layarnya banyak. Saudara boleh dapatkan apa saja. Ketika anak saya berbicara dengan beberapa anak muda, anak saya sangat rindu untuk memenangkan banyak jiwa. Dalam banyak kesempatan ketika dia olahraga atau apapun, dia bertanya kepada anak-anak muda. Dan ada banyak anak-anak muda yang membaca buku-buku tokoh-tokoh ateis. Dan mereka menjadi goncang. Dan itu melanda Indonesia saat ini. Artinya apa saudara? Ada banyak orang juga yang akhirnya nggak percaya. Benar nggak? Benar nggak Yesus itu Tuhan? Saudara, kalau Alkitab menceritakan bagaimana perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus dan bertemu dengan malaikat yang menggulingkan batu pada waktu itu. Artinya apa saudara? Bahwa itu adalah bukti. Dan yang luar biasa apa saudara? Kenapa sih harus digulingkan itu batunya? Toh kalau itu Yesus bisa nembus itu batu. Bukan karena Yesus nggak bisa nembus itu batu saudara. Tetapi supaya orang-orang melihat bahwa di dalam goa itu, di dalam kubur itu hanya ada kain kafan. Setuju? Yesus bagaimana harus dibukakan pintu sama malaikat? Kucuk-kucuk Yesus keluar, nggak usah saudara. Karena ketika berita itu ada, Yesus ternyata hilang dari kubur itu. Ternyata Yesus langsung menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kayak sulap gitu ya. Saudara pernah lihat sulap kan ya? Tiba-tiba ada Deddy Corbuzier. Gitu. Siapa sih pelukis dari luar negeri itu? Yang suka tiba-tiba ada gitu. Yesus juga menampakkan ada 2 orang pada waktu di Emmaus ya. Tiba-tiba Yesus ada. Lalu diajak makan oleh mereka. Tiba-tiba Yesus hilang. Wih, keren gak tuh? Ada gak yang seperti itu? Oh ada di dunia ini. Tapi itu sulap saudara. Sulap saudara. Atau mungkin kuasa gelap, bisa aja ya. Bisa saja ya. Nah saya ingin berbicara bahwa Yesus itu luar biasa. Bukan hanya karena dia bisa hilang dan nampak, bukan hanya itu saudara. Nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang itu ya. Nanti saya katakan bahwa Yesus adalah, kebangkitan Yesus adalah bukti nyata akan kekristenan kita. Artinya saudara apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung, yang bersyukur bahwa Tuhan kita bisa membuktikan siapa dirinya. Dan dia adalah Tuhan. Amin. Nah saudara, yang kedua saudara kasih, ini yang hari-hari ini saya betul-betul merenungkan. Pengharapan apa yang ada, yang kita taruhkan kepada Yesus? Seperti apa iman kita dibangun dalam kekristenan kita? Itu penting banget saudara. Itu penting banget. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang salah membangun harapannya, membangun imannya dalam kekristenan. Sehingga terjadi kekecewaan demi kekecewaan. Contohnya apa saudara? Sekarang ini kan pandemi corona. Kalau Yesus memang hidup, kenapa banyak yang mati orang Kristen?
taruhlah orang Kristen, jangan orang Kristen, pendeta-pendeta. Loh kok pada mati tuh? Udah didoain, udah dipuasain, loh kok mati? Kok orang Kristen bisa kena corona? Saya dan anak-anak kena, saudara. Pertama mantu saya, lalu putri saya, istrinya, lalu anak saya yang terakhir, lalu terakhir saya, saudara. Aduh, kok bisa sih? Kurang mujarab ya doanya ya. Harus panggil pendeta mana supaya enggak kena corona? Lalu kita bikin KKR sama-sama. Lalu kita tumpang-tumpangin penyakit corona. Yang ada pendetanya juga kena corona. Pertanyaannya saudara, seperti apa kita membangun harapan, kepercayaan kita dalam kekristenan kita? Ada satu pernyataan dalam Alkitab, kita tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Tapi saudara jangan salah mengartikan itu. Sehingga segala sesuatu itu harus di atas dan tidak di bawah. Sepertinya bukan anak Tuhan kalau kita tiba-tiba jatuh menukik ke bawah. Secara ekonomi, secara sosial, atau sakit penyakit. Ada orang sakit, oh nggak dalam Tuhan kalau begitu. Oh mati cepat itu gak dalam Tuhan itu. Oh kok sekarang bangkrut ya? Oh udah gak dalam Tuhan. Saudara, apakah saudara membangun kekristenannya seperti itu? Saudara percaya konsep berpikir seperti itu, saudara? Mungkin karena di dalam khotbah-khotbah di YouTube banyak, waduh kita anak Tuhan, kita diberkati Tuhan. Dulu motor, sekarang mobil, dulu sepeda, lalu motor. Wah semua dibanding-bandingkan secara bendawi, secara harta. Wow saudara, keimanan kita sebetulnya tidak dibangun dengan hal-hal yang lahiriah. Saudara, murid-murid Yesus yang matinya seperti apa saudara? Menderita sekali, ada yang dibakar ya, dirajam, ada apalagi segala macam, disalib terbalik. Harusnya semuanya indah dong, murid Yesus apalagi. Harusnya ketika mereka mati ada di dalam singgasana kejayaan, kenikmatan, kehebatan, keluar biasaan. Hadir di YouTube terus ya. Halo saudara-saudara, terus ada di YouTube. Waduh, ratingnya tinggi, subscribe-nya banyak. Saudara, seperti apa kita membangun kekristenan kita? Apakah hal-hal yang lahiriah? Saudara mungkin bilang, wah kan Yesus saja, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, mati terus hidup. Wow. Tidak selalu cara Tuhan dalam kehidupan kita seperti sespektakuler itu. Tidak selalu. Artinya apa saudara-saudara? Kita harus napak ke bumi ya. Oleh kalau kita sudah menyebar, rasanya kita sudah dekat dengan surga. Aduh, sudah. Nggak bisa turun lagi nih, Urapan Tuhan luar biasa. Lalu kita selesai udah pulang gereja, suami marah-marah. Kok berbeda ya? Makanya ada banyak ibu-ibu senang di gereja dan nggak betah di rumah, saudara. Di rumah muka perang semua. Kalau di gereja shalom semua ya. Kita berpikir kenapa ada masalah dalam kehidupan kita, nggak beres nih hidup Kristen nih. Mungkin saudara berpikir begitu. Beberapa tahun yang lalu ada satu hamba Tuhan berkata bahwa salah satu jemaatnya tiba-tiba datang dan menyerahkan surat baptisan. Dia bilang, Boksu, saya mau mengundurkan diri jadi orang Kristen. Kenapa? Sini kita bicara dulu, Jo. Bicara. Lalu, Boksu, saya ini sebelum jadi orang Kristen kagak punya masalah berat. Kenapa setelah jadi orang Kristen kok masalah saya berat? Saya mengundurkan diri aja. Saudara, ini satu kesalahan. Yesus tidak menjanjikan bahwa segala sesuatu indah ya.
Wow, bahkan dikatakan bahwa kita harus turut ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Nah, konsep apa yang kita miliki dalam kekristenan kita? Apalah konsep hore-hore, saudara? Hore-hore, dia orang Kristen, hebat-hebat. Mujizat-mujizat. Bukan berarti tidak ada mujizat, saudara. Ada mujizatnya. Tapi apakah iman kita bergantung kepada mujizat? Oh, kasihan, saudara. Iman kita tidak digantungkan kepada mujizat. Sehingga kita cari terus itu pendeta yang penuh dengan mujizat. Tapi iman kita betul-betul ditaruhkan dalam diri Yesus itu sendiri. Dan jangan salah, Yesus dalam hidupnya, Yesus yang menderita. Wah, saudara mulai deh ya. Aduh, gue menderita dong, Bo. Gue menderita dong. Lalu apa artinya kebangkitan kalau penderitaan itu masih ada, saudara? Saudara jangan lupa, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Sopo sing bangkit kalau nggak ada mati? Artinya tidak bangkit kalau dia nggak mati dulu. Yesus dikatakan bangkit karena dia memang mati dulu, saudara. Tapi ada banyak orang Kristen tidak mau mati. Maunya bangkit terus. Hore-hore terus, saudara ya. Sedikit punya masalah langsung mundur. Ini sudah tidak benar, ini pendeta. Ada sedikit masalah, tidak benar ini kekristenan, ini kita cari dukun saja. Ada seorang ibu yang begitu rajin ke dukun. Ketika dia sudah dalam Tuhan ditanya, Bu, kenapa ibu ke dukun terus? Aduh, dukun itu cespleng. Dukun itu jawabannya cepat. Hilang ini langsung ke dukun, nanti kasih tahu ada di sana, ada di sono, ada. Jangan lupa bawa ayam warnanya merah. Ayam warna merah apa itu? Telur warnanya hijau, telur Paskah itu. Telur warna-warni, saudara. Ada orang menaruh pengharapannya kepada hal-hal yang hore-hore. Maaf, hore-hore dalam tanda kutip. Kenapa? Karena selalu, mungkin saudara harap kalau Yesus bangkit kuburnya aja, judulnya aja kata ibu pendeta kubur kosong. Wah, artinya apa? Ajaib dong kuburnya kosong. Apakah karena kubur kosong itu orang percaya? Belum tentu. Oh, murid-muridnya kemana? Jangan-jangan dicuri orang aja. Betul itu kan? Kubur kosong tidak mendandakan bahwa iman seseorang. Karena ketika kubur kosong malah gak percaya, kemana? Pasti ada yang curi. Itu sebabnya harus ada seorang malaikat dari surga diturunkan oleh Allah untuk memberitakan, untuk memberitahu kepada perempuan-perempuan itu, dia sudah tidak ada di sini. Malaikat gak bilang, so dicuri itu mayat. Malaikat gak bilang begitu toh. Ada banyak orang dengan kebangkitan ini, aduh, ya Yesus bangkit ke ekonomi gue cepet ke, tapi malas kerja. Cepet ke gue punya mobil tapi gak ada usaha. Rajin ke tempat ke showroom orang, ditumpang-tumpangin di tangan. Nama Yesus milik gue, nama Yesus milik gue, nama Yesus milik gue. Bagaimana milik gue? Kerja aja kagak. Halo? Ada banyak sekarang orang-orang Kristen seperti itu yang hidup di awang-awang, saudara. Tapi mari kita mau belajar dari Yesus. Bahkan dikatakan turut ambil bagian dalam penderitaannya. Soal kebangkitan nggak usah takut, karena yang menyertai kita adalah Yesus yang sudah bangkit. Amin. Yang menyertai kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Artinya ketika ada masalah datang, maka kita bisa bangkit dalam kemenangan. Nah, saya ingin lebih lagi menekankan seperti apa kemenangan dalam penderitaan. Saudara kalau lihat dari Filipi 2,
Dalam Filipi 2 itu saudara, dikatakan bahwa Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu Filipi 2. Kalau saudara membaca Filipi 2, disitulah perjalanan Yesus. Itulah gambaran Yesus, langkah-langkah Yesus yang begitu spektakuler. Yang pada dasarnya dia itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang mengosongkan dirinya dan turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, dengan kita. Bahkan rupanya pun gak sebagus kita. Karena dibilang di Filipi 2, rupanya seperti apa? Seperti hamba. Hamba itu apa saudara? Saudara pasti kalau kesini saudara gak pakai baju compang-camping ya? Lalu oret-oretan gitu mukanya, gak jelas gitu, rambutnya acak-acakan gitu. Minimal saudara kesini ya baju disetrika gitu ya. Tapi kalau seorang hamba tuh gak peduli kan ya, mau pakai apa, boro-boro. Hamba tidak pakai jas itu. Mungkin hamba yang ada di Eropa kali ya. Tapi yang kita tahu seorang hamba itu seorang yang pelayan. Biasa-biasa aja. Yesus mengambil rupa itu. Saya belum tahu secara spesifik apakah mengambil rupa-rupa dalam arti itu adalah wajah. Tetapi yang saya yakini adalah bahwa diri Yesus adalah diri yang menghamba. Seorang yang mau menghamba, saudara. Dia jadi Allah yang jadi manusia, tetapi Allah yang menghamba. Tapi kita manusia tidak mau jadi hamba. Gak mau jadi pelayan. Maunya jadi bos terus ya. Saya ketika penderitaan, ketika status kita kok gak sama dengan, kita rasa menderita. Saudara jangan lupa bahwa Yesus pun hadir tidak dengan gemerlapnya kehidupan. Bahkan lahirnya lebih bagus. Kita lebih bagus daripada Yesus lahir di mana? Ada di sini yang lahir di kandang, saudara. Kandang kambing kah? Adakah? Zaman sekarang ya? Ada di kandang ayam toh? Adakah? Tidak ya? Tapi Yesus di kandang domba. Artinya kita lebih bagus dari Yesus. Saudara, kita harus lihat itu sehingga kita nampak. Jadi saudara angan-angannya enggak kan? Saudara kita enggak, artinya kita enggak kecewa ketika seolah-olah dunia itu kok enggak berpihak kepada saya. Kira kok orang punya Mercy, saya motor aja kagak punya. Orang punya banyak mobil, saya masih pakai angkot. Lalu timbul kekecewaan, enggak fair ini Tuhan. Saya menyembah terus di gereja ini, kurang apa lagi? Saudara, kalau saudara mau punya mobil, minta hikmat dari Tuhan atau semangat dari Tuhan untuk kita bekerja, dan bukan hanya bekerja, untuk kita mengatur uang. Kita bekerja bisa beli mobil, bisa. Tapi harus atur dulu. Apa sudah sesuai dengan uang kita kah? Kalau tidak, kita banyak utang nanti saudara. Banyak utang dikejar utang saudara. Lalu saudara menderita sekali jadi orang Kristen. Bukan itu. Kita menderita karena kita sendiri. Karena kita ingin lebih, ingin hore-hore ya, orang Kristen hore-hore ya, punya ini, punya itu, ke sana kemari, Tidak tahan menderita. Tidak tahan cuma sebulan sekali jalan-jalan. Maunya kalau bisa tiap hari jalan-jalan. Oh ada apalagi corona. Dia berani dia ke mall kemana, bodo amat deh gue. Besoknya langsung sakit saudara. Positif sudah. Nggak tahan di
waktu saya, saudara, kena positif corona. Waduh, sebetulnya sangat melelahkan karena saya harus ngurusin anak-anak yang juga corona, saudara. Setelah sembuh saya langsung istirahat, harusnya sudah capek, saya kena. Setelah saya kena, anak perempuan saya yang terakhir kena juga, saudara. Padahal itu saya 2 minggu, saya pikir saya sudah sembuh, tapi akhirnya dinyatakan putri saya tertular juga. Waduh, akhirnya saya harus satu kamar lagi dengan putri saya. Karena nggak mungkin satu kamar dengan suami saya harus orang yang harus dipisahkan dari penyakit orang-orang yang sakit ini supaya tidak tertular. Jadi mau tidak mau saya akhirnya harus dengan putri saya bilang sama Tuhan, siapa yang menularkan dan siapa yang tertular nanti. Kalaupun putri saya masih positif, akhirnya kami satu kamar dan saya kembali lagi positif lagi, bisa saja setelah negatif positif lagi. Lalu apakah saya katakan, aduh hidup ini begitu? Apakah saya jerit-jerit gitu, marah-marah gitu, saudara? Ingat bahwa Yesus juga pernah menderita, tapi dia tidak marah-marah. Akan dikatakan ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aduh. Ketika saya corona dan akhirnya anak saya yang putri saya juga tertular juga dan kami harus satu kamar, saya cuma katakan, Tuhan terima kasih. Siapa yang tertular saat ini dan siapa yang menularkan, I don't care. Saya nggak peduli. Biarlah saya bisa bertahan untuk bisa menikmati hari-hari ini, saudara. Orang positif corona kan kerjanya tidur, saudara. Tahan sakit, dari sakit apa? Tenggorokan panas, sesak napas. Di sini ada yang pernah positif? Ada mantan corona? Alumni corona ada di sini? Tidak ada alumni corona. Oh, saya sendiri? Aduh. Biar saya beritahu bagaimana sakitnya ya. Sakitnya dari kepala sampai sini, sampai dada, paru-paru karena bercak, dan sampai perut ya, buang-buang air ya. Terus karena itu kenapa kok saya buang-buang air, udah kayak sakit apa diare gitu. Oh itu mah coronanya sudah jatuh ke situ. Si virusnya sampai juga ke perut saya ya, saya pikir, saudara. Dan bukan di situ, semua sendi-sendi sakitnya minta ampun. Saudara, hari-hari ini begitu melanda dunia. Lalu kita mau bilang apa? Mana kuasa Tuhan? Mana kebangkitan Tuhan? Kok nggak berhenti-berhenti corona? Katanya berhenti bulan 3 tahun lalu. Tahun ini, tahun lalu. Berhenti. Kok nggak berhenti-berhenti? Berarti nggak sakti dong. Yesusnya sakti, orangnya yang sok sakti. Ya? Klaim-klaim gitu. Wow, jangan sembarangan seperti itu sekarang, saudara. Napak ke bumi. Kalaupun kita harus menderita, mengucap syukur di dalam penderitaan, itu adalah kebangkitan. Amin. Jadi kebangkitan itu bukan semua orang yang membenci kita menjadi senang sama kita. Oh tidak. Bisa jadi ada orang sampai mati benci terus sama kita, bisa jadi, saudara. Tapi yang berubah itu adalah kitanya yang berubah. Bukan kita tuntut sekeliling kita harus berubah. Kita yang berubah. Bagaimana kita membuka hati, menerima setiap peristiwa dengan mengucap syukur. Amin. Yesus mati, saudara. Dia raja. Kenapa dia mau mati dan bangkit, dan dia Allah sendiri? Itu karena dia mencintai saya dan saudara. Amin. Ada satu lagu, Pak Pendeta, tolong dulu Pak Pendeta. Maaf Pak, lagunya tadi dadakan ya. Dalam keadaan yang sulit, saudara, penghiburannya apa, saudara? Bahwa Yesus mati untuk saya dan saudara. Saya senang dengan lagu ini. Lagu ini berkata bahwa di hati Tuhan itu terukir nama saya. Nama Mawar itu terukir di hati Tuhan.
Dan bukan hanya nama saya. Amin. Siapa namamu? Bayangkan siapa namamu. Tahukah engkau bahwa Yesus mau mati bagiku dan bagimu? Ketika ada banyak orang gak peduli sama kita, Yesus peduli bahkan sampai mau mati. Dan bukan hanya itu, wajah kita itu ada dalam bayangan Yesus. Dia mati di kayu salib. Dan bayangannya adalah wajahku dan wajahmu. Kalau kita menjadi orang percaya, itu kasih karunia. Amin. Kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, itu karena ada yang sudah mati, memberi hidupnya, memberi dirinya, menggantikan dengan segala kesalahan-kesalahanku yang begitu banyak. Dan sebetulnya aku tidak layak, tetapi Dia layak. Amin. Siapa yang percaya bahwa namamu terukir dalam hati Yesus, angkat tangan. Amin. Dia mau mati bagimu. Dia mau mati bagimu. Dan Dia bangkit memberi kemenangan bagimu. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat dan gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia nama-Mu bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiri, Kau pelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia nama-Mu bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada
memerlukan Dia. Hidup kita sengsara tanpa Yesus. Hidup kita menderita tanpa Yesus. Kita tidak mampu, saudara. Kita tidak mampu tanpa Yesus. Amin. Ada banyak cobaan di depan sana. Alkitab tidak pernah menjanjikan setelah terima Yesus engkau tidak punya masalah. Tidak pernah. Zaman dulu ada satu lagu, saudara. Entah Pak Pendeta lahir tahun berapa kah dulu. Coba di-save. Kalau Bapak tahu lagu ini, berarti kita satu usia. Apakah kau payah mencari-cari? Oh, kita satu usia ya. Apakah kau payah berkeliling? Ayo drumnya silakan. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Perhatikan kata-kata ini. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Nanti gak ada air. Dan tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tapi Dia janjikan memberi kekuatan. Amin. Bila taufan ganas melandamu, ya sama-sama katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus letakkanlah. Amin. Bicara-bicara bagi Yesus Tuhan kita. Saudara, kita tidak pernah menjanjikan bahwa selalu ada hujan. Waduh, panas tuh, kering kerontang dong ya. Atau selalu ada hujan, selalu ada panas, selalu ada hujan. Tetapi yang Dia janjikan adalah memberi kekuatan. Amin. Bila topan ganas melandamu, Dia akan memberi kekuatan. Kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana hidup Ibu Mawar? Adakah tofan? Tofannya banyak. Topannya banyak, badainya banyak. Tapi apakah saya harus lari dari kekristenan? Semakin topan besar, semakin saya berakar, semakin saya kuat di dalam Tuhan. Amin. Semakin saya melihat Tuhan di dalam banyak persoalan. Bahkan ketika tidak ada persoalan, kita lupakan Tuhan. Saya mulai rewind kehidupan saya. Ketika saya berjaya dan ini dan itu dan yang wah-wah hore-hore. Ketika saya jadi orang Kristen yang hore-hore. Dulu belum ada Facebook ya. Mungkin kalau dulu ada Facebook, hari Senin sudah ada di Papua, hari Selasa ada di Aceh, hari Rabu ada di Kalimantan, hari Kamis ada di Amerika. Bulan depan ada di Australia ada. Lalu kita ini hamba-hamba Tuhan, jangan lewatkan dong. Apalagi kalau kita ke Eropa gitu ya, ke Paris gitu ya. Jangan lupa itu foto Menara Eiffel. Taunya Menara Eiffel Bogor juga so ada sekarang. Menara Eiffel.
Pertama kita ke Amerika ya, ke Eropa. Oh kalau mau foto, jangan yang ada orang Asianya, yang ada bule-bulenya. Supaya orang tahu kita berfoto di mana, saudara. Bukan hanya di situ, kalau kita ke pedalaman, lalu pakai apa ke pedalaman ya? Kalau ada penginjil ke pedalaman, kita pakai pesawat MAF ya. Pesawat yang kecil begitu. Oh jangan lewatkan, kita sebelum naik tangga bawa foto Jo. Shalom. Sekarang saya di pedalaman, akan mengitari seluruh Kalimantan. Banyak kekristenan kita dibangun atas pelayanan. Kesana kemari. Dan bahkan Tuhan juga sudah tertinggal. Tuhan masih ada di Bekasi, kita soal di Kalimantan. Karena ketika kita ke Kalimantan, ketika ke Papua, atau ketika kita ke luar negeri, Yesus kita tinggal. Karena yang kita foto adalah diri kita langsung. Trek aja. Saya ada di daratan Papua. Hebat enggak? KKR ribuan orang. Itu tidak salah kalau kita KKR dan kita kasih karunia. Tapi akan menjadi salah ketika itu menjadi standar pertumbuhan rohani kita. Lalu ketika tidak ada corona dan KKR tidak pernah ada lagi yang besar-besar, lalu kita aduh bagaimana kekristenan tidak ada KKR. Kita dibangkitkan ketika meluap jiwa-jiwa. Di depan kita pelayanan. Hati kita berkobar. Tapi ketika corona, kita KKR di depan istri dan anak kita 2 orang. Lalu kita lemas, tidak ada Tuhan di sini. Karena apa saudara? Kita dibangun sesuatu yang spektakuler. Pelayanan. Saudara, semakin banyak kita pelayanan, sebetulnya kerohanian kita semakin turun. Kalau kita tidak banyak berdiam diri di kaki Tuhan, amin. Saya nggak yakin juga tuh. Kesana kemari saya pernah praktekkan itu. Kesana kemari, kapan kau berdiam diri berpuasa? Kapan kau berdiam diri? Bagaimana berdiam diri? Besok paginya angkat koper. Kemana? Ke airport. Waduh. Maksudnya tidak sesimpel itu. Tapi jangan dibangun kekristenan kita atas hal-hal yang sifatnya lahiriah. Pelayanan bukan hal lahiriah. Tetapi aktivitas itu tanpa satu batin yang benar, tanpa batinnya yang benar, maka itu menjadi lahiriah. Apapun yang kita lakukan, tidak usah KKR-nya, tidak usah jadi pemain musik yang heboh-heboh. Di sini sudah. Kalau kau punya batin yang benar, kau mau didilai mau sama siapa? Kita ini menyanyi mau didilai siapa? Kita ekspektasi kita, harapan kita dinilai sama siapa? Sama orang banyak. Viewers kita banyak. Kalau memang kita mau memberitakan benar-benar pure dari hati kita, it's okay. Tapi halo, biasanya kita langsung kepala kita besar. Ya, ketika kita main musik hanya di gereja yang kecil, di Tangtau. Satu hari saya bilang sama Tuhan, asalkan Engkau berkenan Tuhan. Kecil sekali pun. Yang penting Engkau berkenan. Perkenanan Tuhan lebih penting dari perkenanan manusia. Kembali lagi saudara, sejauh mana keimanan kita bawa. Kebangkitan Yesus bukan semata hal-hal yang spektakuler, bisa muncul, bisa hilang, seperti mujizat-mujizat yang kita harapkan. Tapi bangunlah kekristenan kita dengan satu pemahaman yang benar akan kehidupan. Yesus datang menderita, tapi dalam penderitaan Dia menang. Kalau saudara saya bicara begini bukan berarti besok-besok saudara kita menderita terus hidupnya. Aduh, susah betul. Halo?
sebelum even kita menderita, masalah itu datang, it's okay. Konsep kita harus berubah. Ketika masalah itu datang, tidak, kenapa begini? Banyak berdiam diri, merenungkan. Apa mau Tuhan dalam permasalahan? Apakah ada yang mau Tuhan rubah? Biasanya pasti Tuhan mau rubah konsep berpikir kita, hati kita, pikiran kita dirubah. Dari mana kita tahu? Kalau bukan dari firman Tuhan. Mungkin saya ingin memberi satu hal ya, karena ini menjadi beban saya. Ada banyak kita ini orang-orang karismatik ini ya, senang menyembah. Saya tadi menangis waktu ibu memberi pujian, saya sangat menikmati. Tapi saya belajar untuk melulu menyembah, tapi nggak belajar firman Tuhan. Kekristenan kita akan dikendalikan oleh apa? Oleh perasaan kita. Orang datang ke gereja, cari gereja yang penyembahannya bagus. Supaya apa? Flying in the moon. Oh haleluya, adem banget. Firman Tuhannya dikit aja. Padahal firman Tuhan yang mengubah konsep berpikir kita, bukan perasaan kita. Kalau kita tidak penuh dengan firman, bagaimana kita punya perasaan baik? Kalau konsep aja tidak benar. Konsep yang salah akan Tuhan akan mengarahkan kita terus ke hal yang salah. Even kita udah menyembah. Di dalam praktek kehidupan kita bisa salah. Karena kita tidak punya konsep yang benar. Itu sebabnya firman Tuhan itu harus kuat. Kalau perlu firman Tuhan jamnya lama. Kalau perlu pendalaman Alkitab, kita sudah tidak pernah ya pendalaman Alkitab ya. Apa itu keselamatan, apa itu kristologi, waduh, nggak tahu Bu. Yang penting mau present worship aja ya. Saya lihat YouTube itu ada tema-tema bagaimana bisa tinggal tenang, berdiam di hadirat Allah. Saya lihat di YouTube itu banyak banget materi itu. Ya elah, seneng banget santai-santai. Sedang banget yang ngeflapa, ngadem-ngadem gitu. Tapi tidak hidup dalam firman, tidak kritis otaknya. Apakah mengubah sesuatu cukup dengan menyembah? Kalau tanpa firman nggak bisa. Ya, kita berharap ya kita bertumbuh bukan dari present worship, tapi firman. Saya tuh mendengarkan firman Tuhan tuh tiap hari, saudara. Cuci piring, itu speaker, beli speaker, saudara, speaker yang kecil ya, yang itu Bluetooth itu ya. Ke kamar mandi saya bawa juga, saudara. Saya dengar. Lalu di gereja harus ada PA, itu penting. Saudara lihat dong sekarang di YouTube. Banyak kekristenan kita dikritisi. Dan memang harus dikritisi supaya kita tidak salah. Amin. Hidup itu tidak mudah. Harus punya konsep yang benar akan kekristenan. Kalau tidak, kita akan kecewa jadi orang Kristen. Apalagi corona belum selesai. Mana pendeta saktinya? Ada pendeta sakti yang mati-matikan corona? Tidak ada. Saudara, tidak ada. Karena itu semua adalah kedaulatan dari atas. Kalau Tuhan mengizinkan, kita mau bilang apa? Kalau Tuhan menutup, sekejap tertutup. Amin. Kedaulatan, otoritas itu tertinggi dari Allah. Jadi artinya ketika kesusahan datang, bukan cari pendeta ya, cari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.